Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Virga Kartika dengan NPM 22.290. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Hukum, yang dimana ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya ditugasi untuk menjelaskan materi tentang antropologi budaya. Sebelum memasuki ke materi yang lebih dalamnya, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya apa sih antropologi budaya itu. Jadi, antropologi budaya itu adalah cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Disiplin ini berbeda dengan cabang antropologi sosial yang memandang keragaman budaya sebagai subbagian dari antropologi itu sendiri. Pengertian istilah kebudayaan ini berdasarkan antropologi oleh ahli Sir Edward Burnett Taylor, yang dimana antropolog yang berasal dari Inggris, dalam halaman pertama bukunya yang terbit tahun 1897, yang isinya kebudayaan atau peradaban diambil dalam artinya yang luas dan etnografis, yang dimana keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan lain manapun yang didapati manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, lalu dalam antropologi budaya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada antropologi prasejarah, antropologi linguistik, lalu etnologi, dan kebudayaan dan kepribadian. Yang pertama ini ada antropologi sejarah, masa ketika belum ada peninggalan sejarah dalam bentuk bahasa tulis, sehingga batas antara sejarah dan prasejarah adalah adanya peninggalan sejarah berupa tulisan. Sementara pada kondisi masyarakat yang hidup di masa lampau dan belum mengenal tulisan disebut zaman praaksara. Berdasarkan catatan dalam handout antropologi milik Daniel Fernandez tahun 2018, manusia ini diperkirakan hidup sejak 800.000 tahun silam. Nah, kemudian kehidupan manusia dibagi ke dalam dua fase. Dua fase tersebut meliputi yang pertama itu ada fase mengenal bahasa tulis atau praaksara dan fase sesudah mengenal bahasa tulis. Nah, batas antara kedua fase tersebut berbeda-beda di setiap negara. Contohnya seperti di Mesir, manusia telah mengenal bahasa tulis sejak 6.000 tahun silam. Lalu di Minoa, tepatnya di Pulau Kreta, manusia sudah mengenal bahasa tulis sejak 5.000 tahun silam. Sama juga seperti di Yamdet Nars di Irak. Yamdet Nars di Irak ini adalah kebudayaan Harappa Mohenjo-daro di India, sedangkan batas prasejarah di Indonesia kira-kira sejak abad ke-5 Masehi. Beberapa daerah di Indonesia ini, salah satunya di pedalaman Papua, terisolasi sehingga tidak mengenal bahasa tulis secepat daerah-daerah yang lainnya. Lalu yang kedua ada antropologi linguistik. Ini adalah studi lintas disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa memengaruhi kehidupan sosial. Ilmu ini adalah cabang dari antropologi yang lahir dari usaha untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam punah. Selama seabad terakhir, ilmu ini telah berkembang hingga turut mencakup sebagian besar aspek dari penggunaan dan struktur bahasa. Antropologi linguistik ini mengeksplorasi bagaimana bahasa membentuk komunikasi, identitas sosial, dan keanggotaan kelompok. Mengatur juga sistem kepercayaan dan sistem ideologi dalam skala besar, serta mengembangkan representasi umum atas semesta ilmu sosial dan ilmu alam. Yang ketiga ada etnologi. Nah, dari manakah kata etnologi berasal? Kata etnologi ini berasal dari bahasa Yunani, Yunani etnos yang artinya itu adalah bangsa. Nah, etnologi di sini bisa dikatakan juga sebagai ilmu yang dapat menggantikan studi kebudayaan kontemporer dan kebudayaan masa lalu dari suatu etnik. Istilah etnologi ini diperkenalkan oleh Adam Franz Schaller
tahun 1718 sampai dengan 1783. Keller ini mendefinisikan etnologi sebagai ilmu tentang bangsa dan masyarakat. Beliau juga mengartikan etnologi sebagai studi tentang orang-orang yang terpelajar dari mereka ditanyakan tentang asal-usul suatu bangsa. Dalam kebiasaannya, bahasa serta institusi dari berbagai bangsa dan pada akhirnya ke tanah air dari mana sekelompok suku bangsa itu berasal. Ada juga fungsi etnologi. Nah, fungsinya di sini digunakan dalam mengembangkan teori-teori komunikasi. Etnologi juga lebih banyak digunakan pada bidang komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Ilmu ini juga menjadi landasan penemuan berbagai teori mengenai interpretasi dan pengalaman dalam bidang etnografi. Etnologi ini memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuannya itu adalah untuk merekonstruksi sejarah manusia dan perumusan invarian budaya. Nah, misalnya ini seperti tabu incest dan perubahan budaya serta perumusan generalisasi mengenai sifat manusia sebagai konsep yang sudah dikritik sejak abad 19 oleh berbagai filsuf. Nah, yang terakhir ada kebudayaan dan kepribadian. Kebudayaan dan kepribadian ini merupakan inti dari antropologi pada pertama abad ke-20. Nah, budaya dan kepribadian ini terbagi untuk benar-benar dianggap sebagai aliran pemikiran. Kebanyakan ahli teori budaya dan kepribadian terkemuka berpendapat bahwa praktik sosialisasi secara langsung membentuk pola kepribadian. Proses sosialisasi ini membentuk emosi, pikiran, perilaku, nilai, dan norma budaya seseorang, yang memungkinkan orang tersebut jika prosesnya berhasil untuk menyesuaikan diri dan berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif di sekitarnya. Nah, studi budaya dan kepribadian meneliti bagaimana sih praktik sosialisasi yang berbeda menghasilkan tipe kepribadian yang berbeda. Ada juga beberapa ide dasar yang disetujui oleh sebagian besar praktisi. Ide-ide ini yang pertama ada perilaku orang dewasa, yaitu dipolakan secara budaya. Yang kedua ada pengalaman masa kecil mempengaruhi kepribadian individu saat dewasa. Lalu yang terakhir ada karakteristik kepribadian orang dewasa tercermin dalam keyakinan budaya dan lembaga sosial seperti contohnya itu agama. Nah, setelah saya menjelaskan berbagai macam antropologi budaya, di sini saya menyimpulkan bahwa antropologi budaya ini memfokuskan pada variasi kebudayaan dan praktik sosial, menggunakan metode seperti pengamatan partisipatif dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan masyarakat. Nah, lalu konsep kebudayaan yang diusulkan oleh para ahli, salah satunya Taylor tadi, menekankan bahwa kompleksitas elemen yang membentuk kehidupan manusia termasuk norma, nilai, dan kepercayaan. Di sisi lain juga etnologi ini berfungsi untuk menggali dan merekonstruksi sejarah serta budaya suatu etnik, dengan tujuannya untuk memahami asal-usul dan perkembangan masyarakat. Nah, etnologi ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori komunikasi antar budaya yang penting dalam konteks globalisasi saat ini. Lalu, proses sosialisasi juga menjadi kunci dalam membentuk kepribadian individu, di mana pengalaman masa kecil dan interaksi sosial berpengaruh terhadap pola perilaku dan nilai-nilai yang dipegang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.